kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat belajar kan? Pastinya dong. Apakah ada yang gak masuk sekolah hari ini? Ibu harap hari ini masuk semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Apakah udah siap berdoa? Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kali ini kita akan belajar tentang jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui sekarang bahwa Indonesia terkenal sebagai bangsa dengan populasi muslim terbesar di dunia loh. Nah, itu artinya bahwa Islam diterima dan baik dan berkembang pula di Indonesia. Kalian mau tahu gimana proses awal masuknya Islam di Indonesia dan berkembang baik juga di Indonesia? Mau tahu? Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah memiliki kepercayaan masing-masing, seperti kepercayaan pada dewa-dewa, kepada roh nenek moyang, kepada benda-benda atau dinamisme. Selain itu, Hindu-Buddha juga berkembang di Indonesia, dibuktikan dengan adanya Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan lain sebagainya. Dalam proses awal Islam masuk ke Indonesia, ada 4. Yang pertama dari India, dari Arab, dan untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama-sama. Jalur masuknya Islam ke Indonesia ada teori India, teori Arab, teori Persia, dan ada juga teori Cina. Yang pertama dari teori India. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Dan bukti bahwa batu nisan makam Raja Malik As-Saleh yang merupakan Raja Kerajaan Samudra Pasai Aceh bertuliskan tahun 686 Hijriah bertepatan dengan 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Selain itu juga batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur menunjukkan hal yang sama dengan kedua batu nisan tersebut, memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat, India. Yang kedua, teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Orlot, berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan berat timur sejak abad ke-7 Masehi dan 8 Masehi. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dan Arab tidak melalui perantara orang lain, dan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti yang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Dari ini ditambahi oleh Asyumadi Azraw bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, namun baru dianut secara terbatas oleh para pedagang yang berdagang di Indonesia dan baru mulai tersebar dan dianut oleh masyarakat pada abad ke-12 yang disebarkan oleh para sufi pengembara yang berasal dari Arab. Yang ketiga, teori Persia. Dari teori ini dikemukakan oleh Hussein
Jayaningrat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai, berdasarkan pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia dengan versi yang pertama. Yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW, di Karbala yang sangat dijunjung oleh kaum muslimin Syiah di Iran. Yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Fizijinar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa tren di Iran dalam sistem mengeja huruf Arab. Keempat, persamaan penulisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Hijriah di Gresik dan Malik Al-Salah pada tahun 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Yang keempat, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, tepatnya di Jawa dan di Sumatera, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada saat itu, Islam telah masuk ke Cina pada abad ke-7 Masehi, berdasarkan pada bukti bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fatah dari Bintoro, Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa Cina, bagian selatan yang sekarang menjadi Vietnam berdasarkan sejarah Nantan dan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar raja-raja Demak beserta leluhurnya ditulis dan menggunakan istilah Cina. Bukti lainnya, masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Daerah-daerah yang mau menerima agama Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera. Dari tempat tersebut, Islam kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara penyebaran Islam di Indonesia. Gimana ya cara penyebaran di Indonesia sehingga dapat berkembang baik hingga saat ini? Dalam penyebaran agama Islam ada 6 cara, yaitu melalui jalur perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, pertanian, dan tasawuf. Untuk lebih jelasnya, yang pertama yaitu perdagangan. Seperti kita ketahui bahwa bagi wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah strategis dalam jalur perdagangan antara bangsa. Oleh karena itu, teman-teman, penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal dari proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Pada saat itu, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam Arab, Persia, India. Mereka melakukan perdagangan di Indonesia dan menjalin dagang antar masyarakat Indonesia sembari dalam aktivitas dagangnya. Para pedagang Muslim berdakwah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, penyebaran agama Islam melalui perdagangan ini dinilai sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat. Para raja dan bangsa, khususnya yang pesisir Pulau Jawa, banyak yang memeluk agama Islam, dan pada saat itu perdagangan internasional sebagian besar dikuasai oleh pedagang Muslim. Selanjutnya yang ketiga yaitu politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pemerintah
perlahan setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Yang keempat, pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islami di Indonesia. Selain mengajarkan ilmu agama, juga keterampilan hidup yang lain di pesantren menjadi tempat menimba ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan Sunan Ampel dan juga yang terkenal sampai Pulau Maluku. Yang kelima yaitu kesenian. Dalam proses penyebaran agama Islam juga butuh hiburan loh. Oleh karena itu, untuk para penyebar Islam mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana kita ketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan para wali songo dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. Selain perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, dan juga kesenian, yang keenam yaitu tasawuf. Seorang sufi bisa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Oleh karena itu, mereka itu hidup bersama di tengah-tengah masyarakat dan membuat mereka mudah dalam berdakwah. Dalam dakwahnya yaitu guna membantu masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalian kerjakan soal berikut ini dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Sekian pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.